Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Masih ingat nama Bapak siapa? Tentu masih ingat dong. Nah, nama Bapak kan Pak Anang. Pak Anang mengampu agama. Selamat untuk anak-anak, semuanya sudah naik kelas 3. Harapan Bapak, anak-anak semua rajin belajar, semangat dan tetap menjaga kesehatan. Kemarin masih ingat kita belajar bersama dengan apa? Atau temanya apa? Nah, temanya itu adalah bersyukur atas perkembangan diri kita. Nah, yang materinya itu aku tumbuh dan berkembang. Setelah materi itu, kita akan belajar ke materi berikutnya. Materi hari ini yaitu mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Kita dinaungi Roh Kudus dan semua apa yang kita dapatkan pada materi hari ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ambil sikap hening sejenak, kita ambil sikap sempurna untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Berilah kami semangat untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap semua ciptaan-Mu di dunia ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik. Sebelum kita mulai materi kita, sebaiknya kita bernyanyi bersama. Harus dinyanyikan loh ya. Jangan sampai tidak. Ya. Baik. Terima kasih anak-anak. Nah, itu tadi adalah nyanyian kita sebelum kita memulai materi kita pada hari ini. Nah, kita akan mulai materi kita awali dengan setiap orang pasti pernah melakukan perbuatan baik dan buruk. Perbuatan baik itu bisa dilihat di gambarnya. Di gambarnya ini ada orang tua memberikan makanan kepada anak kecil di pinggir jalan. Bisa saja atau bisa juga anak kecil memberikan bantuan kepada orang tua. Nah, itu merupakan perbuatan baik. Ada lagi perbuatan baik ketika di sekolah, yaitu apa? Membantu teman yang kesulitan dalam mengerjakan tugas. Nah, jangan sampai kita hanya diam saja. Nah, jangan sampai kita tidak membantu teman. Nah, lebih baik kita membantu, kita menolong teman kita supaya apa?
supaya teman kita juga bisa menerima pelajaran, juga bisa menerima tugas. Itu adalah sikap atau contoh perbuatan baik kita di sekolah. Lalu yang kedua itu, kalau di gambar ini bukan tentang main tangan ya, tetapi apa? Perbuatan buruk ketika kita tidak, atau ketika kita sombong. Kita sombong, pasti hal-hal buruk akan selalu menyertai kita. Jadi jangan sampai kita berbuat sombong ya. Jangan sampai kita marah-marah sama teman atau marah-marah dengan orang yang lebih tua atau orang tua kita. Itu tidak baik. Itu merupakan perbuatan buruk. Tidak ada di ajaran Yesus Kristus tentang perbuatan buruk. Yang ada adalah hal-hal yang baik. Kita lanjutkan. Perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak berlawanan dengan aturan dan norma yang berlaku. Semisal kita di rumah, ya kita membantu orang tua. Semisal kita di sekolah, aturannya harus menggunakan seragam lengkap, menggunakan topi, dasi, mengerjakan PR, lalu apalagi tidak nakal dengan teman. Contoh perbuatan baik itu adalah menolong teman yang jatuh. Menolong teman yang jatuh itu hal-hal yang merupakan perbuatan yang baik. Ada lagi contohnya, meminjamkan buku. Itu juga termasuk dalam hal-hal atau perbuatan yang baik. Jadi jangan sampai hal-hal yang baik itu kita tinggalkan dan kita malah mengikuti perbuatan yang buruk, ya. Ada lagi contoh membantu orang tua. Kalau di depan tadi gambarnya itu anak, orang tua memberikan anak atau membantu anak. Sekarang yang di sini gambarnya itu adalah anak membantu orang tua atau membantu nenek. Itu hal yang baik, yang bagus, yang harus kita lakukan. Dimanapun kita berada, kita harus menghormati orang tua. Dimanapun kita berbuat baik, pasti Tuhan Yesus atau Tuhan akan ada di samping kita. Itu adalah contoh-contoh perbuatan baik. Lalu yang kedua yaitu perbuatan buruk. Perbuatan buruk adalah perbuatan yang berlawanan dengan aturan dan norma yang berlaku. Kita ambil contohnya di sekolah saja ya, yang setiap waktu atau pada waktu kita belajar di sekolah pasti akan ada. Hal-hal buruknya apa? Ayo. Contohnya di sini mengejek teman. Pasti ada yang mengejek teman kan? Lalu yang kedua adalah melanggar nasihat orang tua. Mengejek teman, bertengkar dengan teman, lalu melanggar nasihat orang tua. Kalau di dalam sekolah, orang tuanya siapa? Betul, bapak dan ibu guru. Itu pengganti orang tua di rumah ketika kita di sekolah, yaitu bapak dan ibu guru. Kalau bapak dan ibu guru memberikan materi di sekolah, kalau bapak ibu guru menegur anak-anak, memberikan nasihat, jangan disepelekan atau malah pergi meninggalkan bapak ibu guru. Karena apa? Itu termasuk melawan aturan atau
mempunyai melanggar perbuatan buruk, melanggar peraturan di sekolah. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Ketika kita berbuat baik, pasti kita akan bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Dan pasti orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan penghargaan. Penghargaan bukan dalam bentuk piala ya, tetapi penghargaan itu dalam bentuk selamat, ucapan, atau tepuk tangan karena sudah membantu teman, karena sudah menghibur teman. Nah, itu tanggung jawab kita. Lalu kalau kita berbuat salah atau berbuat keburukan, jangan dilemparkan ke teman yang lain. Kalau kita membuat perbuatan keburukan, harus ditanggung sendiri. Semisal kalau kita mencontek, kalau kita mencontek di dalam kelas pada saat ulangan, ketika guru mengetahui, ya sudah diakui kalau kita mencontek. Ada lagi contohnya, kalau kita mengejek teman. Pasti kalau mengejek teman itu tidak ada yang mau bertanggung jawab. Betul tidak? Kalau ada yang mengejek, pasti sampai temannya menangis. Nah, ketika sampai gurunya datang ke kelas dan bertanya, siapa yang mengejek temannya sampai menangis? Pasti tidak ada yang mau bertanggung jawab. Jadi, kita atau teman yang pertama kali mengejek dengan rendah hati harus mengakui kalau memang dia yang bertanggung jawab membuat temannya sampai menangis ketika diejek. Jadi semua perbuatan kita, baik yang buruk atau perbuatan yang baik, itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan malah kabur. Sehingga apa yang kita lakukan tidak merugikan orang-orang di sekitar kita. Kalau berbuat baik jelas tidak merugikan orang-orang di sekitar kita. Tetapi kalau berbuat buruk, ini yang harus diingat. Kalau kita berbuat buruk, kita pasti akan merugikan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita berbuat buruk, yang kita dapat apa? Tidak ada kan? Tidak ada yang kita dapat. Malah kita dapat hukuman. Hukuman dari guru, hukuman dari orang tua. Jangan sampai kita berbuat keburukan. Yang harus kita terapkan adalah perbuatan baik, karena Yesus sendiri yang mengajarkan untuk saling mengasihi pada semua umatnya, makhluk hidupnya. Ajaran Yesus sudah jelas, mengasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Lalu, perbuatan baik akan membuat hati kita tenang, senang, dan damai. Perbuatan baik akan membuat hati kita itu tenang. Perbuatan yang baik akan membuat hati kita itu senang, gembira, dan damai. Orang yang berbuat baik terkadang mendapat pujian dari teman-teman, orang tua, bapak ibu guru, dan bahkan mendapat penghargaan. Seperti yang Bapak tadi bilang, bahwa perbuatan yang baik pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik pula. Mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, kalau memang perbuatan yang kita lakukan itu sangat baik. Jadi jangan sampai dilupakan kalau kita harus selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Itu yang harus diingat ya.
Lalu selanjutnya, akan tetapi jika kita melakukan perbuatan yang buruk atau bahkan jahat sekalipun, biasanya apa yang akan kita dapat? Ayo, yang akan kita dapat apa tadi? Pak Anang bilangnya apa? Hukuman, bahkan bisa denda atau bahkan malah dikucilkan atau dijauhi sama teman-teman kita. Nah, jangan sampai kita berbuat keburukan atau kejahatan. Pasti yang kita terima itu pada akhirnya adalah apa? Hukuman. Kalau kita di sekolah kita bisa dijauhi karena apa? Si A sering berbuat buruk. Ayo kita nggak usah deket-deket si A, nanti kita malah diperlakukan buruk. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita berbuat baik kepada siapapun dan kita meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah, sudah mengerti? Nah, kita lanjutkan lagi. Di dalam diri kita sudah ada suara hati. Suara dari Roh Kudus yang selalu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Jika kita menuruti dorongan suara hati, maka hidup kita akan baik dan benar. Baik dan benar itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau berbuat kejahatan atau keburukan, kita harus mendengarkan suara hati kita. Kalau kita berbuat buruk, tidak baik untuk orang di sekitar kita kan? Nah, kalau kita seumpama di sekolah menjahili temennya, yang kita dapat apa? Nggak ada kan? Yang kita dapat apa? Hukuman. Hukuman dari siapa? Bapak Ibu guru. Kalau di rumah kita berbuat keburukan apa? Kita dijauhi teman-teman di sekitar kita. Tetapi kalau kita berbuat baik, kita mendengarkan suara hati kita, kita mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan. Nah, sekarang mau milih yang mana? Mau milih berbuat baik atau berbuat keburukan? Pak Anang harap untuk berbuat keburukan dihilangkan atau dijauhkan ya. Jangan sampai keburukan itu selalu tertanam dalam hati kita. Tidak baik dan Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ada juga pengaruh buruk yang sering menggoda atau menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Apa itu contohnya? Ayo, ada yang tahu? Perbuatan atau pengaruh buruk yang sering menggoda atau menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ayo, contohnya apa? Ada yang tahu? Yang pertama itu adalah kita mau membantu teman kita yang tidak bisa mengerjakan tugas. Apa? Kita cuek saja. Kita malah asik sendiri dengan teman yang lain. Betul tidak itu? Ayo. Nah, ketika di rumah juga ada loh ya. Ketika mengerjakan PR. Apa? Hal-hal buruk pasti mempengaruhi kita. Sudah malam, capek nggak besok aja ngerjain PR-nya. Pasti seperti itu kan? Nah, hal-hal seperti itu jangan sampai kita tanamkan dalam diri kita. Tetapi apa? Harus kita buang jauh dan kita ganti dengan yang baik. Kalau ada teman yang tidak bisa mengerjakan tugas, tidak bisa mengerjakan
kerajinan-kerajinan yang diberikan oleh guru, ya kita bantu. Jangan kita cuekin, tidak baik. Maka dari itu, perbuatan baik harus selalu kita berikan kepada sesama kita, sehingga apa yang kita lakukan seturut dengan ajaran Yesus Kristus, yaitu kita harus saling mengasihi sesama tanpa pilih-pilih. Nah, Pak Anang dari awal tadi udah ngomong, kita itu harus saling mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi kita. Nah, Yesus memberikan contohnya apa? Ayo. Ada yang ingat memberikan contohnya apa? Yesus mengasihi kita? Betul, dengan mengorbankan nyawanya untuk kita. Karena apa? Karena Yesus tahu kita, umatnya itu penuh dengan keburukan. Jadi Yesus memberikan nyawanya untuk mengasihi kita. Sampai pada akhirnya Yesus wafat di kayu salib. Nah, itu yang diajarkan Yesus. Tetapi kita juga tidak harus mengorbankan diri kita. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus berbuat baik kepada semua orang. Berbuat dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang bisa kita lakukan atau kerjakan. Seperti tadi, membantu teman mengerjakan tugas, menolong teman yang kesusahan atau jatuh, membantu orang tua, mencuci, terus memasak, membersihkan rumah, dan ada lagi membantu orang-orang di sekitar kita atau tetangga-tetangga kita. Nah, itu adalah sikap kita untuk saling mengasihi sesama tanpa pilih-pilih. Nah, ketika kita mengasihi sesama kita tanpa pilih-pilih, pasti perbuatan baik akan selalu menyertai kita dan keburukan akan menjauhi kita. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita lanjut. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama tanpa terkecuali. Tanpa pilih-pilih, harus. Kalau ada yang kesusahan, ada yang tidak bisa, harus kita bantu ya. Jangan malah kita biarkan saja. Itu tidak baik. Setiap ada orang yang kesusahan, teman yang dijali sampai menangis bahkan bertengkar, kita harus mau menolong dan membantu melerai. Kebiasaan kita atau anak-anak semuanya pasti ketika ada yang bertengkar, ada yang marah-marah, pasti diberi tepuk tangan malahan. Nah, itu tidak benar atau disorai. Jadi kelasnya semakin gaduh, kelasnya jadi ramai. Nah, itu malah apa? Membuat satu kelas itu nanti bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya. Tetapi kalau kita tidak menyorai, kita tidak memberikan tepuk tangan, langsung ada salah satu dari teman-teman kita yang ke kantor guru misalnya untuk memberitahu guru, pasti akan cepat diselesaikan masalahnya. Yang paling utama itu kita harus melerai dulu, jangan malah memberikan tepuk tangan atau disorai. Itu tidak benar. Itu merupakan wujud dari perbuatan baik kita kepada sesama, bahkan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Dengan kita melerai itu adalah perbuatan baik kita kepada sesama. Setelah kita lerai, kita tenangkan mereka berdua. Nah, yang bertengkar tadi loh ya. Itu selalu harus ada yang memanggil Bapak Ibu Guru ketika di sekolah loh. Ketika di sekolah harus memanggil Bapak Ibu Guru dan menyelesaikan masalahnya. Begitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan mendengarkan nasihat untuk hidup dalam kasih.
Kita dengarkan ya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahlah kejahatan dengan kebaikan. Iya, itu tadi adalah bacaan dari Roma 12 ayat 9 sampai 12, yaitu yang pertama tadi apa? Ayo, bisa dibacakan? Bisa dong. Bisa didengarkan? Bisa. Janganlah kita hanya berpura-pura mengasihi orang lain. Jadi kita tidak boleh berpura-pura mengasihi, tetapi hendaklah kita mengasihi dengan tulus dan melakukan yang baik saja, serta membenci semua jenis kejahatan. Jadi semua jenis kejahatan harus kita benci. Yang kita berikan, yang kita berkasihi, yang harus kita lakukan itu adalah hal-hal yang baik. Nah, yang kedua nasihatnya adalah, dan marilah kita berusaha menghormati semua saudara seiman lebih dari diri kita sendiri. Hendaklah kita rajin bekerja dan jangan malas. Nah, kemalasan harus kita harus kita buang jauh-jauh. Jangan sampai kemalasan berakar di dalam diri kita. Jangan sampai kemalasan malah membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Jadi kita harus rajin bekerja, harus rajin belajar, dan jangan malas. Nasihat yang ketiga adalah, kalau ada orang yang menyakitimu, mintalah kepada Allah supaya Dia memberkati orang itu. Nah, yang ketiga ini adalah kita diajak untuk
berefleksi diri. Nah, jangan sampai kita membalas orang yang menyakiti kita, tetapi kita diajak untuk berdoa, berefleksi diri, supaya orang yang menjahati kita itu mendapat berkat dari Tuhan Allah. Di sini diajak untuk tidak membalas atau balas dendam. Balas dendam itu sebuah keburukan, jadi tidak baik. Yang keempat, jangan minta kepada Allah untuk mengutuk Dia. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita diajak untuk tidak mengutuk orang yang berbuat salah kepada kita. Kita diajak untuk tidak membalas sama orang yang memberikan kejahatan, keburukan kepada kita. Tetapi kita diajak untuk, kalau kita bersenang-senang, kita harus mengajak orang yang susah itu bersenang-senang. Nah, ketika ada tetangga, saudara, teman yang bersusah-susah atau bersedih-sedih, harus kita rangkul, harus kita beri kekuatan. Supaya apa? Supaya tidak terus-terusan atau berlarut-larut dalam kesedihan. Selanjutnya, nah ini yang kelima, janganlah ada yang merasa dirinya lebih penting dari orang lain, tetapi selalu bersedia bergaul dengan orang biasa. Nah, jadi kita diajak untuk tidak sombong, tetapi kita bersedia untuk bergaul dengan orang-orang yang lain, orang-orang yang ekonominya kurang, orang-orang yang tersingkirkan. Kita harus mau bergaul dengan mereka, orang-orang yang kurang beruntung dari keluarga kita, orang-orang yang kurang beruntung yang ada di sekitar kita, harus kita bergaul dengan mereka. Selanjutnya yang keenam, dan janganlah menganggap dirimu pandai. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, janganlah kamu membalasnya dengan kejahatan lagi. Nah, sampai 3 kali kan? 3 kali nasihat dari bacaan Roma ini mengajak kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan juga, tetapi membalas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan. Contohnya tadi apa? Mendoakan supaya yang berbuat jahat itu mau bertobat atau mau meminta maaf. Nah, nasihat yang ke-7, sedapat mungkin dari pihakmu berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Nah, kita diajak untuk diri kita sendiri khususnya itu mau berdamai dengan orang lain. Kita diajak untuk berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi keburukan, kejahatan yang ada di dalam diri kita itu akan hilang kalau kita berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Kejahatan akan pergi dari dalam diri kita kalau kita berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu yang ke-8, nasihatnya, kita yang dikasihi jangan balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kita yang dikasihi, contohnya ketika kita mengerjakan ulangan. Mengerjakan ulangan atau tugas, kita berusaha sebaik mungkin mengerjakannya, tetapi ada teman yang mengusili kita. Nah, kita membalas keusilan teman kita itu di nasihat yang ke-8 ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kita akan membuat diri kita juga jahat.
membuat diri kita juga berbuat buruk. Nah, lalu yang terakhir, karena di dalam firman Tuhan tertulis, hanya Aku yang berhak memberikan hukuman setiap orang yang melakukan kejahatan, Akulah yang akan membalasnya. Nah, tetapi hendaklah kita melakukan apa yang sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. Kalau orang yang memusuhimu lapar, berilah dia makan. Kalau orang yang memusuhimu haus, berilah dia minum. Karena dengan cara itu, kamu akan membuat dia menjadi malu. Janganlah kamu